Oke, udah ya. Oke. Oke, halo Manihau. Sorry ya. Now. Hanhau, oke. Oke, kita masuk ke konstruksi dan rekayasa. Jadi kita langsung saja. Hari ini kita masuk ke modul ketiga. Kalau ada yang megang modulnya bisa langsung dilihat modulnya. Kita masuk ke modul ketiga. Hari ini kita akan membahas mengenai modul 3 saja, yaitu konstruksi dan rekayasa. Ya, jadi kita akan menerjemahkan bagaimana proses menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Mungkin teman-teman kemarin ada yang tidak hadir, ya. Jadi yang tidak hadir itu saya sudah kenal sama saya ya. Yes, sir. Ya. FB. Lihat FB. Oke. Jadi kita akan belajar mengenai translation. Yang namanya translation itu adalah menerjemahkan dari teks atau bahasa sumber, atau bahasa Inggrisnya adalah source language, kepada target language. Jadi di pertemuan pertama kemarin kita sudah mencoba untuk menganalisis, yaitu dari source language-nya. Source language-nya adalah bahasa Inggris. Kita coba terjemahkan ke target language. Target language-nya adalah bahasa Indonesia. Nah, di pertemuan yang kedua ini kita akan menganalisis bagaimana cara menerjemahkan, yaitu dari source language-nya atau teks sumbernya, di mana teks sumber kita ini adalah bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Oke, sampai sini kira-kira bisa dipahami? Bisa ya. Nah, jadi kira-kira saya mau tanya, ini bukan kira-kira sih, cuman sudah pasti ya. Sudah tahu apa itu translation? Ya, translation itu kan bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya menerjemahkan. Iya, terjemahan atau menerjemahkan. Sebelumnya saya mau absen dulu. Ini sudah tambah ya, jadi 6 orang kan yang hadir. Tadi Mbak Yayu hadir tapi baterainya lowbat, keluar lagi. Mbak Yayu. Jadinya nggak jadi hadir dong. Jadi yang hadir ada berapa orang? Ada 6. Napia, Dian, Umi Arifah, Ayu Tripuja Suti, Mutri Abisini. Oke. 6 orang ya. Yeni belum hadir, Yeni. Ya ini belum, kok telatnya lama ya, nih ketiduran kali Sir. Oh ya udah, mungkin dia mungkin kecapean. Oke, jadi translate ini adalah menerjemahkan, ya. Artinya dari bahasa sumber ke bahasa target pasti ada prosesnya, ya. Banyak sekali constraints atau kendala-kendala yang dihadapi ketika menerjemahkan. Oleh karena itu di pertemuan pertama kemarin saya coba untuk mengatakan bahwa cobalah untuk menerjemahkan hal-hal yang easy dulu atau yang mudah. Ya. Contoh kalau yang mudah itu dari kegiatan sosial, budaya ya, yang kegiatan sehari-hari. Nah, di dalam menerjemahkan ini itu ada namanya applied TS atau text source. Jadi dalam menerjemahkan di zaman modern ini sudah banyak ya, ada namanya artificial intelligence ya. Jadi kita dibantu oleh yang namanya aplikasi, itulah namanya IT applications. Jadi mentranslate ini kita bisa menggunakan aplikasi, yaitu contoh ada Google Translate. Iya, Google Translate. Namun Google Translate ini juga memiliki kelemahan-kelemahan.
yaitu bahwa Google Translate ini tidak bisa menerjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa target dengan tepat. Ya, kenapa? Karena terkadang dia menggunakan word per words atau kata per kata. Ya. Lalu yang kedua, bantuan untuk menerjemahkan adalah dictionaries. Apa itu dictionaries? Kamus Inggris Indonesia, dan Inggris. Nah, yang ketiga ada grammars. Grammars ini adalah tata bahasa. Ini yang sering terjadi banyak masalah. Ya, makanya seorang penterjemah, baik interpreter atau translator, itu grammar sangat berpengaruh. Apa sajakah unsur-unsur daripada grammars itu? Yaitu bisa dia berbentuk tenses. Ya, tenses ada berapa? 16. Iya, yang lain ada? Berapa yang lain? 16. Yang lain? Dian ada? 16. Iya. Mutri dari Thailand ini berarti sering ini komunikasi dengan para turis. Kira-kira berapa? Enggak, Sir. Soalnya di sana kan bapak saya orang sana, jadinya dikit-dikit Oke. ngomong sana. Jadi tenses ada 32. Ya. Iya ya, Tadi kan Wita bilangnya 16. 16. Ya. Nah, 16 atau 32. Katanya sih ada 30, banyak banget soal, cuman kita itu maksudnya Oke. kayak ya poinnya itu 16 itu gitu. Memangnya ada berapa set? 32 ya? Setengah apa nggak ada suaranya? Halo teman-teman. Ada number. Yuk. Halo. 16. Ya, halo. 16. Ya, sir. Ya. Nah, jadi selain itu ada namanya word order, ada namanya part of speech. Jadi banyak sekali ya constraints atau kendala-kendala yang dihadapi. Nah, tapi seperti yang saya katakan kemarin, yang namanya translation itu untuk mencapai sesuai dengan sasaran, ya, hasilnya atau produknya itu selalu ada revisi. Makanya ada kritik. Makanya di pertemuan pertama saya katakan si penterjemah A dengan si B bisa saja isinya berbeda, artinya isinya kata-katanya, tapi maknanya bisa sama. Ya. Kemudian akan dievaluasi dan di-review. Review berarti akan produk yang benarnya seperti ini gitu ya. Nah, jadi untuk menjadi seorang penterjemah, maka dia harus memiliki kemampuan linguistik, ya. Bagaimana dia, makanya kan kalau menerjemahkan ini tidak hanya teks, tapi juga ada yang dari verbal, ya. Makanya ada verbal dan non-verbal. Verbal. Iya. Jadi yang kita pelajari ini berdasarkan modul itu kita dari non-verbal atau dari teks. Makanya setiap topik di teks itu berbeda-beda. Ya, ada topiknya mengenai construction and engineering, ada mengenai ekonomi, ada mengenai defense. Kenapa harus berbeda-beda topiknya? Coba ada yang tahu kenapa harus berbeda-beda topiknya? Ya, biar kita lebih banyak memahami tentang itu tuh, Sir. Kan kita kan di dunia ini kan banyak sekali aspek-aspek kehidupan yang berbeda gitu kan. Atau kita bisa mengenal dunia-dunia yang nggak pernah kita jamah sekalipun kan. Nggak pernah kita nggak ada kita di bidang sana gitu loh. Jadi kita biar mengenal bidang-bidang lain. Iya, benar. Ada yang lain? Ya, kayak kemarin itu, Sir, yang
kayak peluru bom itu. Mbak ini ingatnya peluru bom aja. Ya bang orang. Oke, jadi memang kenapa harus beragam topik itu untuk menambah pengalaman sehingga kita memiliki wawasan atau pengetahuan mengenai istilah-istilah dari setiap topik-topik yang berbeda itu. Karena setiap topik itu memiliki istilah-istilah yang tidak bisa kita terjemahkan secara word per word. Seperti yang saya katakan di pertemuan kemarin, ada istilah itu menggunakan frase. Ya. Jadi frase itu makna di dalam suatu topik itu ini dia contohnya seperti ini. Contoh kemarin kita berbicara mengenai engineering, construction engineering, kan gitu. Ada mengenai manufacturing engineering, rekayasa manufaktur. Iya kan? Mengenai apa? Kayaknya biologi juga ya. Iya benar, biologi. Ya, biologi. Istilah-istilah dalam biologi kayak gitu kan. Oke, sekarang saya mau tanya dulu, sudah pernah mentranslate? Kemarin Dasar di semester 3 kemarin ada. isi enggaknya itu sih sir, free translate gitu ya, maksudnya nggak terlalu mendetil loh ya sekarang ini gitu. Oh, berarti dasar-dasar translate sudah diperoleh kemarin ya? English for translation ya. Oke, berarti ini kelanjutannya. Nah, Ya. ketika mentranslate ada nggak kesulitan? Ya, kesulitan menemukan kata yang pas untuk menyusunnya gitu kan ya. Kalau Indonesia ke ini Inggris ke Indonesia is oke lah, tapi kalau Indonesia ke Inggrisinnya itu Ya. Nah, kita kan bukan native speaker. Berarti pasti banyak kendala dari segi bahasa, budaya, perbendaharaan kata atau vocabulary, kemudian juga dari segi grammar. Nah, oleh karena itu hal-hal dasar itu harus kita miliki dulu. Tapi seperti yang saya katakan, bahwa istilah-istilah itu harus kita ketahui. Karena melalui naskah-naskah atau topik yang berbeda-beda itulah kita bisa menggunakan suatu waktu, oh ini ternyata digunakan untuk ini digunakan untuk hal ekonomi, seperti itu. Contoh, kalau saya buat kata-kata mengenai fluktuatif, kan gitu. Fluktuatif itu adalah berubah-ubah, bisa dipakai pada ekonomi, pada sosial, kan gitu, pada budaya, ya. Nah, yang berikutnya ada namanya functional approach. Itu merupakan klasifikasi daripada teks. Jadi teks ini kan banyak-banyak saja jenisnya, ada yang bersifat informatif, ekspresif, operatif, audiomedial. Kalau informasi ini kan informatif, itulah yang sering terdapat pada modul kita. Modul kita ini rata-rata berbentuk informatif. Ada yang ekspresif, ada yang operatif, dan ada audiomedial seperti iklan, ya. Nanti kita akan jumpai itu sendiri ketika mentranslate. Ini yang seperti saya katakan tadi, grammatical itu tidak hanya mengenai aspek tenses, tapi ada juga apa? Number dan Gender. Apa itu gender? gender itu kan Ya, gender ada female, ada male. male ya kan, Iya, itu gender ya. kita ingat. Kalau ke toilet kan dibuat itu ya, ada female, ada male. Ya, ada person, ada voice, ada word order. Ya. Nah, jadi ini grammar.
Nah, seperti yang saya katakan, di buku ini kemarin dikasih tahu sama kita adalah bagaimana kita disuruh untuk lebih banyak lagi mengerjakan exercise. Tapi saya tidak bisa paksakan untuk exercise. Nanti saya akan berikan tugas ya sesuai dengan requirements 3 kali. Nah, oleh karena itu dalam mentranslate itu dibutuhkan analisis ini ya terkadang bisa saja contohnya Mbak Dian dengan Mbak Atun berbeda ya, Mbak Umi dengan Mbak Muntri juga berbeda, mungkin saya dengan Mbak Ayu atau Mbak Tri juga bisa berbeda hasilnya. Nah, bagaimana seorang pembaca bisa memahami bahasa sumber ke bahasa target itu dengan mudah, dengan readable, artinya dengan dapat dibaca dan dipahami, understandable, ya. Jadi saya ada mengambil satu naskah di sini, ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu, yaitu ke semantik, ya. Jadi memang banyak sekali ada semantiknya karena berhubungan dengan budaya, ya. Ada juga mengenai time and origin, relation, source, text. Ya. Nah, saya langsung ambil saja satu dari bahasa Indonesia, ya. Sebelum kita masuk ke modulnya untuk diperhatikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lagi membaca ini, Sir. Membaca, oke. Ya. Saya ada 3 paragraf di situ. Ya, dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Saya udah langsung kasih jawabannya pula ini kan di sini kan. Nah, tapi sebelum itu saya mau tanya, kamu punya kamus enggak? Punya, Sir. Punya, oke, good. Tapi kamusnya HP ya, Sir. Saya kamusnya kecil banget. Yang lain punya kamus? Kamusnya HP, Sir. Kalau kamusnya HP, terkadang yang dilihat bukan kamus, ya. Nanti FB yang diperhatikan, line, ya kan? Ada kamus Jadi yang kamus pocket. nanti sernya cuma ngomong aja, ya kan? Sampai di sini paham ya untuk mentranslate ya? Do you understand? Understood? Coba, Sir. Dan Taman Uceta sudah ngerti ya? ini maksudnya ntar disuruh terjemahin gitu tuh, Sir. Ya, kita analisis. Ini kan dari bahasa Indonesia, dibaca dulu ya. Coba dibaca oleh Mbak Dian. Yang paragraf pertama, Sir. Iya. Ya, masuk. Dalam pembahasan mengenai modernitas, negara-negara besar seringkali memberikan pengaruh yang besar terhadap persepsi di dalam kehidupan nyata yang sering diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Salah satunya dalam penggunaan bahasa. Stop. Lanjut Mbak Atun. Oke. Seperti kasus kegilaan dalam penggunaan bahasa Inggris pada ruang lingkup pendidikan kita atau yang disebut demam bahasa Inggris, seperti istilah dari linguis Amerika Stephen Krashen. Oke, lanjut Mbak Umi. Ada kecenderungan yang berkembang di antara masyarakat kelas atas dan masyarakat menengah ke bawah dalam mempertimbangkan segala sesuatu yang bersifat internasional sebagai solusi dari sistem pendidikan kita yang bermasalah, yang telah lama dirusak oleh perselisihan yang tidak perlu dan sia-sia. Oke, good. Nah, kalau kita membaca atau memahami sebuah teks tidak bisa hanya sekali baca. Terkadang bisa sampai 2 kali, apalagi jika kita ingin mentranslate
atau menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Itu sulitnya luar biasa. Karena Iya, kita Sir. harus mensesuaikan apa yang diinginkan oleh bahasa Indonesia itu sehingga tepat di bahasa Inggris atau target. Target language. Iya. Oleh karena itu, coba dibaca kembali oleh Mbak Mundrik. Dalam pembahasan mengenai modernitas, negara-negara besar seringkali memberikan pengaruh yang besar terhadap persepsi di dalam kehidupan nyata, yang sering diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, salah satunya dalam penggunaan bahasa. Seperti kasus kegilaan dalam penggunaan bahasa Inggris pada ruang lingkup pendidikan kita, atau yang disebut demam bahasa Inggris, seperti istilah dari linguis Amerika Stephen Krashen. Oke, Ada stop. kecenderungan Lanjut Mbak Tri. Ada kecenderungan yang berkembang di antara masyarakat kelas atas dan masyarakat menengah ke bawah dalam mempertimbangkan segala sesuatu yang bersifat internasional sebagai solusi dari sistem pendidikan kita yang bermasalah, yang telah lama dirusak oleh perselisihan yang tidak perlu dan sia-sia. Oke. Nah, ini kan bahasa Indonesia. Kita ingin menerjemahkan ke bahasa Inggris. Ada istilah-istilah dalam bahasa Indonesia ini. Sebagai contoh, kalau saya lihat di sini, yaitu mengenai kelas atas, kelas menengah, ya. Terus ada istilah demam bahasa Inggris, ya. Anyway, how we can translate this from bahasa Indonesia to bahasa English atau bahasa Inggris, from Indonesia to English. Nah, saya sudah buat di situ jawabannya. Nah, Ada jawabannya. coba lihat ya. Beda sama kamusnya, kita nemuinnya bukan Iya. begitu. Nah, bahkan saya ingin men-challenge kamu gitu. Mau men-challenge ya. Sebenarnya saya mau men-challenge. Kamu kan punya, ada yang punya laptop ya. Mungkin sudah tersambung dengan internet. Coba itu di copy paste Indonesian text-nya itu, terjemahkan ke bahasa Inggrisnya. Pasti hasilnya berbeda itu. Iya, tadi kan kita pakainya kan pasti kalau bahasa biasanya kan kita pakai in the discussion gitu kan, pembahasan itu kan mesti kita mikirnya discussion. Itu ya, Sir. Iya. Copy. Iya kan? Karena banyak istilah dan berbeda dia. Nah, di mana perbedaan itu? Kita bisa perhatikan ya. Coba kita analisis. Karena dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ini sulit dia. Tidak sama dengan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Bahkan orang Indonesia sendiri sering mengatakan lebih mudah menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia daripada bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Karena apa? Ya karena kita itu ya penguasaan bahasa Inggrisnya kurang. Iya. Saya gitu. Ya, agak susah. Coba. Nah, coba dibaca ya. Jadi translation ini juga dibutuhkan yang namanya pronunciation. Itulah tadi namanya linguistik tadi, pronunciation. Tidak hanya kita belajar mengenai yang non verbal teks, tapi juga yang verbal. So pronunciation itu juga menentukan ya, oh ternyata ini artinya dari pronounce-nya gitu. Coba dibaca oleh Mbak Dian. Mbak Diannya sudah tidur? Ya, enggak belum. Oh, saya kira sudah tidur. Belum, Sir. Oke, coba dibaca. Under this discourse on modernity, powerful nations often exert a considerable influence in shaping the perception of what constitutes
right? Constitutes. Constitutes Yes. reality, Iya. which is often manifested in different Tangible. forms. Iya. Tangible forms, one being the use of language. Oke, stop. Mbak Atun. Okay. Such is the ini gerak-gerak terus. Such is the case where we are now celebrating the crest of the use of the English language, or to borrow American language, Stephen Karasen's term, English fever in our education landscape. Oke, lanjut Mbak Umi. There is a growing tendency among both the elite classes and society at large to consider everything with an international sounding name as a panacea for our troubling education system, which has long been marred with never-ending, unnecessary, and often counterproductive disputes. Yes, coba diulangi oleh Mbak Muntrik. Under this discourse on modernity, powerful nations often exert a considerable influence in shaping the perception of what constitutes reality, which is often manifested in different tangible forms, one being the use of language. Such is the case where we are now celebrating the craze of the use of the English language, or to borrow American language, Stephen Karasen's term, English fever in our education landscape. Lanjut. There is lagi ya? Iya, lanjut. There is a growing tendency among both the elite classes and society Yes. at large to consider everything with an international sounding name as a panacea for our troubling Education. education system, which has long been married with never-ending, unnecessary, and often counterproductive disputes. Oke, coba dibaca keseluruhan oleh Mbak Tri. Under this discourse on modernity, powerful nations often exert a considerable influence in shaping the perceptions of what constitutes reality, which is often manifested in different tangible forms, one being the use of language. Such is the case where we are now celebrating the quest of the use of the English language, or to borrow American linguist Stephen Karasen's term, English fever in our education landscape. There is a growing tendency among both the elite classes and society at large to consider everything society Yes. at large to consider everything with an international sounding name as a panacea for our troubling education system, which has long been met with never-ending, unnecessary, and often counterproductive disputes. Iya, disputes. Nah, jadi itu adalah hasil terjemahan dalam bentuk bahasa
Inggris. Ya, bahasa Inggrisnya.